Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri dengan NPM 2152011110008 dengan Fakultas Teknik Prodi S1 Informatika angkatan 21. Di sini saya ingin mereview tentang perkuliahan tentang dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, yang dimana ini merupakan tugas pengganti UAS kami pada materi jaringan komputer. Pada pertemuan pertama ini kami diberikan penjelasan seperti apa yang akan kami pelajari tentang jaringan komputer ini, terus tipe kelas seperti apa yang ada di dalam kelas, seperti penilaian seperti apa. Contohnya penilaian UAS berapa persen, UTS, tugas, dan absen berapa persen, dan yang terakhir itu adalah aturan kelas selama perkuliahan yang harus dipatuhi selama pelajaran berlangsung. Pada pertemuan kedua itu merupakan prinsip dasar jaringan komputer, yang dimana jaringan komputer itu adalah sekelompok komputer yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat saling bertukar data maupun informasi dan yang lainnya. Komponen jaringan itu terbagi menjadi dua, yaitu komponen hardware dan komponen software. Ada 3 protokol yang dikenal di jaringan komputer. Yang pertama ada NetB. NetB sendiri itu adalah suatu program yang mengatur komunikasi komputer pada LAN. Terus yang kedua ada IPX atau SPX, merupakan pengembangan dari NetB dengan menambahkan komponen routing dan remote console. Terus yang terakhir ada TCP/IP, yang mana merupakan aturan penamaan dengan beberapa angka numerik yang dipisahkan dengan titik. TCP/IP merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan karena didorong dari kenyataan bahasa internet menggunakan protokol TCP/IP. Untuk pertemuan ketiga, yaitu referensi model iOS, adalah sebuah badan multinasional yang didirikan pada tahun 1947 yang bernama International Standard Organization atau biasa disebut iOS, sebagai badan yang melahirkan standar-standar internasional. iOS ini juga mengeluarkan standar jaringan komunikasi yang mencakup segala aspek, yaitu model IOC. Tujuan IOC ini adalah untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat berjalan dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan software di tingkat underlying. Terus ada modularity. Contohnya itu seperti jasa antar kurir. Modularity pada level transportasi menyatakan bahwa tidak penting bagaimana cara paket sampai ke pesawat. Selanjutnya ada pengorganisasian lapisan, yang dimana terdapat 7 lapisan, yang yaitu lapisan 1, 2, dan 3 adalah network, super layer atau lapisan-lapisan pendukung jaringan. Lapisan yang ke 5, 6, dan 7 merupakan user support layer, yaitu lapisan-lapisan pendukung pengguna. Terus ada lapisan yang keempat adalah transport layer, yang dimaksud adalah lapisan yang menghubungkan dua background sehingga lapisan user support layer dapat mengerti pesan yang dikirim network super layer
model IOC saja. Model IOC itu ada application layer, penyediaan jasa atau aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer. Presentation layer bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan format untuk transfer data. Contoh konversi format teks ASCII-2 untuk dokumen, GIF, dan JPG untuk gambar. Layer ini membentuk kode konversi translasi data, ekskripsi, dan konversi. Terus ada system layer, menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubung satu sama lain. Koneksi di layer ini disebut session. Terus komunikasi dapat bergabung dalam 3 mode dialog. Yang pertama ada simplex, yang kedua help duplex, dan yang ketiga full duplex. Pertemuan keempat ada referensi model TCP/IP, yang mana TCP/IP dikembangkan sebelum model OSI ada. Namun demikian, lapisan-lapisan pada TCP/IP tidaklah cocok seluruhnya dengan lapisan-lapisan IOC. Protokol TCP/IP hanya dibuat atas 5 lapisan saja, yaitu physical, data link, network, transport, dan application. Cuma hanya lapisan aplikasi pada TCP/IP mencakup 3 lapisan OSI teratas. Network layer, pada lapisan ini TCP/IP mendukung IP dan didukung oleh protokol lain, yaitu RAP, ICMP, ARP, dan IGMP. Terus ada application layer, yang dimana terdapat 3. Yang pertama lapisan aplikasi, yang kedua application layer dalam TCP/IP, dan yang ketiga, lapisan ini dapat ditemukan program yang menyediakan pelayanan jaringan seperti Telnet, FTP, SMTP, POP3, DNS, SNMP, dan TVTP. Lapisan aplikasi terbagi menjadi 3, yaitu Telnet, SMTP, dan POP3. Selanjutnya yaitu pertemuan yang kelima, yaitu membahas metode akses. Metode akses ini terbagi menjadi 2, yaitu LAN adalah sebuah sistem komunikasi data yang membolehkan sejumlah device atau komputer yang terangkai untuk berkomunikasi langsung satu sama lainnya. Dan yang kedua ada IEEE, yaitu merupakan organisasi profesional terbesar di dunia, telah menghasilkan beberapa standar untuk LAN. Standar ini dikenal sebagai IEEE 803 yang meliputi CSMA atau CD, token bus, dan token ring. Di dalam LAN dikenal dalam 3 macam arsitektur. Yang pertama adalah Ethernet. Ethernet adalah standar LAN yang pertama kali dikembangkan oleh Kerox, dan kemudian diperluas pengembangannya oleh Digital Equipment Corp, Intel Corp, dan Corec juga. Terus yang kedua ada token ring. Token ring adalah permulaan standar LAN yang pernah dikembangkan oleh IBM. Token ring berbasis standar IEEE 802.5 dan beroperasi pada 4 atau 16 Mbps. Dengan token ring, device network secara fisik terhubung dalam konfigurasi ring, di mana data dilewatkan dari device ke device secara berurutan. Protokol ini mencegah terjadinya koalisi data dan menghasilkan
performansi yang lebih baik pada penggunaan high level bandwidth. Terus yang ketiga itu ada FDDI, ya adalah yang merupakan protokol LAN yang distandarisasikan oleh ITU strip T. FDDI mendukung laju data 100 Mbps sehingga menjadi alternatif pengganti Ethernet dan token ring. FDDI dapat implementasinya harus menggunakan kabel sorak optik sehingga dari segi biaya adalah sangat mahal. Nah, yang selanjutnya ada pertemuan ke-6, media transmisi kabel. Pada secara garis besar ada dua kategori media transmisi, yaitu guided dan unguided. Media transmisi yang terpadu maksudnya adalah media yang mampu mentransmisikan besaran fisik lewat materialnya, contohnya seperti kabel 20 wire, kabel koaksial, dan serat optik. Terus media unguided mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan kondektor fisik seperti kabel atau serat optik. Contoh sederhananya adalah gelombang radio seperti microwave, wireless, mobil, dan lain sebagainya. Terus media transmisi dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada kabel dan yang kedua tanpa kabel. Dan yang selanjutnya itu ada pertemuan ke-7, media transmisi wireless. Di sini ada 3 range frekuensi umum dalam transmisi wireless, yaitu frekuensi microwave dengan range 2 sampai 40 GHz. Cocok untuk transmisi point to point. Microwave juga digunakan pada komunikasi satelit. Yang kedua, frekuensi dalam range 30 MHz dan 1 GHz. Cocok untuk aplikasi omnidirectional. Range ini ditujukan untuk range broadcast radio. Range frekuensi lain yaitu antara 30 sampai 2000 GHz. 200 GHz untuk aplikasi lokal adalah spektrum inframerah. Inframerah sangat berguna untuk aplikasi point to point and multi-point dalam area terbatas seperti sebuah ruangan. Selanjutnya adalah pertemuan ke-8. Pada pertemuan ini adalah pertemuan yang dimana kami menjalani UTS, dan di pertemuan itu kami mendapat tugas untuk mereview jurnal internasional, lalu membuat video yang diupload di YouTube dan membuat laporan. Lalu untuk mengumpulkannya itu sendiri melalui Gmail berupa laporan dan link YouTube-nya. Pertemuan ke-9 yaitu IP address. Badan yang mengatur pemberian IP address dan mengkoordinasikan DNS serta pendelegasian nama nominal internet di seluruh dunia adalah Internet Assigned Number Authority atau IANA. Pemberian IP address dibagi menjadi berdasarkan daerah regional masing-masing dan disebut dengan Regional Internet RIR. Pembagian IP address tersebut berdasarkan regional. Terus yang selanjutnya ada pertemuan yang ke-10 yaitu sistem operasi jaringan. Konfigurasi TCP/IP. TCP/IP merupakan protokol pada jaringan komputer yang memungkinkan komputer dalam suatu jaringan dapat saling berhubungan, berkomunikasi, dan bertukar data. TCP/IP adalah protokol yang bertanggung jawab terhadap pengiriman data atau isi data yang dikirimkan dan menyediakan bahwa data yang dikirimkan sampai ke tujuan. IP adalah protokol yang bertanggung jawab sebagai kurir untuk menentukan hubungan atau koneksi dengan komputer tujuan, tetapi tidak bertanggung jawab
terhadap isi data yang dikirim. Terus ada IP address, merupakan pengenal yang digunakan untuk memberi alamat pada tiap-tiap komputer dalam jaringan. Pertemuan yang ke-11 yaitu implementasi jaringan. Perancangan LAN pada bangunan satu lantai untuk membuat rancangan jaringan komputer pada bangunan satu lantai maka perlu diperhatikan hal berikut: kebutuhan kabel naik baik jenis dan panjangnya, keamanan instalasi dari gangguan fisik dan kelestarian, tidak melanggar spesifikasi yang telah ditentukan publik dan produsen alat penunjang jaringan LAN. Yang ke-12 ada koneksi Ethernet. Dalam TCP/IP dikenal peralatan yang disebut gateway, yaitu perangkat yang menjadi gerbang untuk mengakses internet. Gateway dapat berbentuk router atau PC yang berisi software router seperti WinGate, WinRoute, dan lainnya. PC yang berisi software router biasanya disebut NAT. Selanjutnya ada pertemuan ke-13, yang dimana kami di sini diberikan tugas untuk merancang jaringan 6 lantai, yang dimana terdapat 2 bagian, yaitu pilih yang pertama bangunan ke-1 3 lantai, bangunan kedua 3 lantai. Terus tuh yang kedua itu bangunan 4 lantai dan bangunan 2 lantai, yang dimana untuk nomor 1 untuk NIM ganjil dan nomor 2 untuk NIM genap. Di sini kami diperintahkan untuk merancang jaringan untuk 6 lantai tersebut dapat terhubung satu dengan yang lainnya. Selanjutnya pertemuan yang ke-14 yaitu metode akses. Pada pertemuan ini membahas metode akses, yakni sama saja pembahasannya dengan pertemuan yang kelima, yaitu membahas LAN. Karena sudah saya jelaskan pada pertemuan kelima tadi, mungkin ini saya skip aja. Dan yang selanjutnya itu adalah pertemuan yang ke-15, merupakan pertemuan yang mana kami mempresentasikan proses atau sudah sampai mana kami mengerjakan tugas yang diberikan. Cukup sampai di sini reviewan saya tentang pembelajaran jaringan komputer pada pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.